Pria yang berkelahiran di kota Jember dan tumbuh remaja di Madura, seniman nyentrik dan budayawan, siapa yang terkenal dengan sosok Presiden Jan Cukers atau Jack Sparrow Gendeng alias Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo adalah seorang dalang, sastrawan, dan penyanyi Indonesia. Beliau merupakan seniman keturunan Madura yang sangat masyhur di dunia kesenian dan sastra. Sujiwo Tejo sering dianggap kontroversial dengan pertanyaan filsafatnya seperti berbagai forum. Sujiwo Tejo sering menyengat orang-orang dengan corak pemikirannya karena dirinya sangat menyukai cerita Sokrates. Karena Sokrates mengubah zaman bukan karena jawaban, melainkan dia bertanya-tanya di pasar-pasar, semua orang ditanya sampai orang ditanya tuh semacam loh, doh. Dan zaman berubah. Sokrates kerjanya bertanya sampai di titik, oh iya ya, kenapa, bagaimana, kok bisa begini? Maka dari itu, kenapa Sujiwo Tejo suka bertanya? Karena pernah menjadi seorang wartawan dan jurnalis. Seperti misal, saya bertanya kepada Anda, apakah saya membutuhkan jawaban? Atau saya hanya sedang mengetes atau menguji Anda? Itulah Sujiwo Tejo alias Jack Sparrow Gendeng. Apakah Jack Sparrow Gendeng ini seorang filsuf, sastrawan, atau sufi yang nyentrik? Bandung adalah kawah Chandra di muka, tempat ia menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung atau yang disingkat menjadi ITB. Sujiwo Tejo kuliah di jurusan Teknik Sipil dan Matematika. Cara pandang dan pemikirannya sangat terpengaruh oleh matematika. Menurutnya, matematika itu bukan persoalan hitung-hitungan, melainkan logika bahasa. Dalam beberapa panggung dakwah kebudayaan dan wawancaranya di podcast-podcast, Sujiwo Tejo menyebutkan bahwa barangkali yang keliru adalah kurikulum kita, karena kurikulum kita mengajarkan matematika cuman sebagai hitung-hitungan, padahal matematika itu kemampuan melihat pola dari segala sesuatu di semesta yang semula awam kira tak terpola. Dirinya baru sadar itu setelah 5 tahun kuliah matematika di ITB. Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah adalah sebagian pandangan Sujiwo Tejo tentang matematika yang disampaikan beliau ketika menjadi pembicara di acara TEDx Bandung yang dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, tepatnya 9 Oktober tahun 2011. Lalu Sujiwo Tejo berpendapat dan mengatakan bahwa Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah. Pendidikan saya di matematika, saya 2 jurusan dan teknik sipil, dua-duanya tidak selesai. Karena bagi saya orang yang selesai kuliah itu orang yang meneruskan sejarah, tapi orang yang DO itu orang yang menjebol sejarah. Problemnya begitu, kita dengar matematika, kita selalu membayangkan hitung-hitungan 1 tambah 1, padahal matematika bukan about itu. Matematika tentang logika kita, tentang konsistensi logika kita. Tidak ada pelajaran yang terbaik untuk melatih logika kita konsisten kecuali matematika. Matematika adalah tentang bahasa. Seandainya itu ditanamkan sejak SD dengan guru matematika, meskinya di SD itu profesor, kalau di Jepang profesor doktornya justru mengajar tingkat rendah karena untuk dasar. Diajarkan bahwa yang penting itu tingkat dasarnya. Kalau diajarkan bahwa matematika itu logika, kita tidak akan seperti yang sekarang ini. Karena logika kita konsisten. Misalkan konsisten, saya termasuk orang yang menolak pemakaian helm. Debat sama orang-orang ahli hukum, aku bilang kenapa harus pakai helm? Supaya kalau jatuh kemungkinan tidak mati, kemungkinannya tidak gegar otak. Aku bilang memang kalau hidup negara kasih kerjaan, memang kalau hidup negara kasih pelayanan kesehatan, kecuali kalau polisi bisa nyetop. Stop, kalian tidak pakai helm. Pemerintah tiap tahun sudah invest ke tiap orang 2 miliar per orang, termasuk penyediaan lapangan kerja. Ini saudara menyanyiakan, masuk penjara. Itu logika-logika matematika. Saya karena apa? Matematika selalu dikesankan bahwa matematika itu ilmu kepastian. Itu salah, dan itu hanyalah orang yang tidak mengerti. Aku malu kalau ada teman dekat yang ngomong kayak gitu. Matematika ketidakpastian, tetapi matematika tentang kesepakatan. Misal 1 tambah 1 sama dengan 2. Siapa bilang pasti? Kalau kita bicara dalam konteks bilangan persepuluhan, itu iya. Tetapi dalam bilangan biner, 1 tambah 1 tidak 2. Kita sepakat dengan Pancasila. Sepakat kan? Terus sepakat bahwa bumi, tanah, dan isinya dikuasai oleh negara bagi kemakmuran. Udah sepakat itu. Tetapi kenapa dari Freeport kita coba dapat 1%? Bagaimana gitu matematikanya? Jadi matematika tentang logika. Kalau seluruh masyarakat Indonesia diajar matematika secara benar, saya mendapat pengertian matematika secara benar ketika saya kuliah di ITB Matematik dari Bapak Dr. Hutahean. Mudah-mudahan Tuhan ngasih berkat ke beliau. Dibuka mata saya, oh ini matematik. Dari situ saya tahu hubungan matematika sama musik.
Kalau matematika kita benar, banyak penyair. Rendra, matematikanya jelek. Tony Prabowo, pemusik, matematikanya jelek. Padahal menurut saya seorang yang musiknya bagus, matematikanya harus bagus karena berhubungan. Kalau seorang matematikanya bagus, pasti dia sastranya bagus. Tapi ternyata banyak teman-teman sastrawan yang matematikanya tidak bagus. Berarti matematika diajarkan secara salah oleh kurikulum. Karena di dalam matematika kita selalu menemukan bahasa-bahasa baru yang nantinya kita dapat menemukan, misalnya dimensi n. Padahal dalam bayangan kita, di dalam benak kita yang ada adalah maksimal dimensi 3, X, Y, Z. Semua benda dilukiskan dalam itu. Tidak terbayang ada dimensi lebih dari 4. Ada dimensi n, tapi itu ditemukan dalam rumus-rumus matematika, diturunkan, diutak-atik oleh keisengan sampai ketemu dimensi n. Ternyata bisa diterapkan di astronomi kemudian. Ternyata, kata orang-orang astronom, di matahari ketika gravitasi bisa menarik cahaya di situ, teman-teman dari fisika bisa lebih menjelaskan. Di situ ada banyak dimensi. Jadi, ada kadang-kadang kata-kata diciptakan duluan, kata-kata matematika, kemudian teknologi mengejarnya. Zaman saya di teknik sipil, matematika dapat membantu insinyur sipil menghitung kekuatan kolom di semua titik. Begitu komputer keluar, dihitung bisa lebih efektif. Begitu juga penyair, diutak-atik. Penyair mengutak-atik kata-kata, aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan cintaku padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang hanya. Tanpa apa aku datang padamu dalam bahasa kita. Gimana kita membawa arwah kita? Gimana kita membawa mayatku padamu, tapi masih kau bilang. Sajaknya Sutarji. Bedanya di dalam puisi itu hanya dalam penghayatan kita. Oh, dengan membaca itu, ketika aku datang ke kekasihku, aku dengan penghayatan lain. Jadi kalimat puisi membentuk dunia baru, begitu juga kalimat matematika. Karena matematika adalah orkestrasi dari konsep-konsep, sedangkan musik adalah matematika yang berbunyi. Bahasa kata dan bahasa matematika intinya sama saja. Bedanya, kata punya makna ganda, simbol, matematika tidak. Dalam matematika, sekali kuda didefinisikan sebagai binatang yang kita tahu itu, maka daku adalah kuda yang terbaik. Sekali laba didefinisikan sebagai untung, maka laba-laba untung-untungan. Bahasa apapun di luar bahasa matematika itu seperti perasaan dan panca indera, punya perspektif dan sebagainya. Apapun yang lurus yang masuk ke kita melalui bahasa dan panca indera pasti tak masuk lurus-lurus seperti aslinya. Karena itu setiap kita berdoa, tunjukilah atau condongkanlah kami sesuatu yang lurus. Misal, kau definisi tentang khilafah masih beda-beda, mbok gak usah debat soal khilafah itu berguna atau tidak. Debat aja dulu soal definisi khilafah. Kalau dari situ para pihak udah punya titik temu definisi, baru lanjut ke debat di atas itu. Matematika mendidik Sujiwo Tejo seperti itu. Sujiwo Tejo itu pintar dalam hal matematika. Saking pintarnya, dia sudah tidak bergairah lagi saat mengikuti perkuliahan matematika. Akhirnya dia keluar dan mencari jurusan lain yang lebih sunyi, karena matematika belum bisa menjawab kesunyiannya. Dikabarkan, Sujiwo Tejo lebih banyak bergaul dengan seniman di Bandung seperti IKIP dan UNPAD. Sujiwo Tejo aktif di Persatuan Seni Tari Karawitan Jawa di UKM ITB dan menjadi ketua dalang. Dan menjadi dalang profesional di tahun 1994 di Bentara Budaya. Sujiwo Tejo, seorang seniman serba bisa asal Indonesia, dikenal karena kiprahnya di berbagai bidang seni seperti seni peran, budayawan, dalang, sastrawan, dan penyanyi. Meskipun bukan asli Bandung, ia memiliki keterkaitan dengan kota Parahyangan ini melalui padepokan ST Art, Sujiwo Tejo Art Bandung, yang menjadi tempatnya berkarya dan berinteraksi dengan seniman Bandung lainnya. Ali Auda, seorang sastrawan, pernah menulis di majalah Prisma dan itu mempengaruhi Sujiwo Tejo mengenai perbedaan antara artis dan seniman. Jadi, artis itu artinya artis jika di luar negeri, berbeda dengan Indonesia. Antara artis dan seniman, seniman adalah menjalarkan nilai-nilai baru, mau diterima atau tidak, ya monggo silahkan. Sedangkan artis adalah larut di dalam masa. Contoh, misal masa suka menyukai dangdut, ya dikasih dangdut. Masa suka menyukai jazz, ya dikasih jazz. Dan saya adalah seorang seniman. Dan Sujiwo Tejo juga mengkritik Raffi Ahmad sebagai bidang kepengurusan bidang kepemudaan dan kesenian. Dirinya merasa kok aku di bawah Raffi, sedangkan saya seniman, mestinya diganti. Jadi bidang kepemudaan dan keartisan, bukan kesenian.
Masa-masa eksistensial Sujiwo Tejo. Pada tahun 1956, mendalang di Ancol, begitu malamnya pergi wayangan, mendapatkan berita dari Situbondo bahwa Bapak meninggal. Pesan Bapak terakhir itu, Sujiwo Tejo harus menjadi dalang dan wayangan. Ketika Sujiwo Tejo memainkan wayang di ITB, Bapak itu senang. Ketika masa eksistensial yang begitu muram, aku harus cepat memutuskan apakah aku wayangan atau aku pulang menghadiri pemakaman Bapak. Akhirnya, Sujiwo Tejo memutuskan untuk tidak pulang. Karena dalang itu matinya di tempat pentas. Sebagai penyair dan sastrawan yang masyhur, Sujiwo Tejo ketika mendekati istrinya dahulu dengan pendekatan sastra puisi melalui siaran radio di Bandung. Oh kekasihku, cincinku kolong langit, mas kawin dari penyair, diserahkannya ketika malam, kelap-kelip bintang dan langit warna ultra. Tetapi walau cincinku kolong langit, cincinku kolong langit. Dan pada akhirnya Sujiwo Tejo memutuskan untuk memberikan mas kawin berbentuk dengan pendekatan seni, yaitu pertunjukan teater di Bandung. Sebagai seorang budayawan dan seniman nyentrik, Sujiwo Tejo kerap kali guyon. Muridku udah jelas cuma dua, Gusmus dan Cak Nun. Lalu siapakah guruku? Gusmus, salah satu guru dari Sujiwo Tejo, sering kena guyon yang begitu terpukau dari muridnya yang nyentrik dan urakan ini. Di beberapa forum dan platform lain, kata Gusmus, yang mengakui saya murid itu cuma Sujiwo Tejo. Cuma ada satu guru yang menurut Gusmus secara terbuka mengakuinya sebagai murid, Presiden Jan Cukers alias Sujiwo Tejo. Karena itu, Sujiwo Tejo berani bilang Gusmus, Cak Nun, dan lain-lain itu muridku. Karena arti murid menurut akar katanya yang berkehendak, bukan siswa atau siswi. Murid itu artinya yang berkehendak, sekitar akar yuridu, aroda, dan lain-lain. Murid pasangannya mursyid dari Arab, siswa baru pasangannya guru dari Sanskerta. Konsep hubungan keduanya beda, tapi kita suka salah kaprah masangin guru murid. Nggak ketemu, menurut Sujiwo Tejo. Cak Nun seringkali menyadarkan saya ternyata hidup itu cuman acting. Beberapa guyonan Cak Nun ke Sujiwo Tejo dengan kelakar intelektual ya dimaiyah dengan humor satir yang begitu cerdas. Oh, Tejo ini pintar juga ya, Islam pula. Aku kira Tejo itu PKI. Ger, tertawalah para jamaah maiyah. Cak Nun ini sosok yang mempengaruhi saya. Cak Nun itu sosok kiai yang tak laku kalau di industri TV. Mana bisa TV membicarakan soal makrifat-makrifat. Ger, lagi sorak penonton sambil tertawa. Sejatinya bukan cuma Cak Nun, beberapa teman dekatku tahu bahwa seluruh hidupku cuma acting. Ibuku juga tahu itu. Tuhan itu maha asik kekasih. Terkadang demi menyelamatkanmu dari orang yang salah, ia mematahkan hatimu. Sebetulnya orang yang menghina Tuhan itu gak harus membakar kitab sucinya, gak harus menghina nama-nabinya, tapi besok kau khawatir tidak bisa makan, itu sudah menghina Tuhan. Di dalam buku Tuhan Maha Asiknya itu, Sujiwo Tejo menuliskan yang begitu corak sofistiknya, agama bukan untuk dibicarakan, apalagi dibicarakan cuma dalam bahasa kita. Ia laksana napas bagi awam yang senantiasa bernapas tanpa membicarakannya. Kitab suci diturunkan bukan untuk dipenjara dalam bahasa kata. Agama dari kitab suci dihadirkan untuk Tuhan disejiwai dan disebadani oleh seisi alam dengan berbagai macam bahasa. Bahasa lukisan, bahasa musik, bahasa aroma, dan lain-lain. Bahasa bahkan bahasa keheningan bukannya diributkan dalam perkelahian persepsi dan cuma dalam bahasa kata. Tapi amit-amit fakta yang jamak berlangsung kini malah agama dimonopoli golongan tertentu. Lalu Tuhan ditunggangi untuk melegitimasi syahwat politik berkedok agama, bersenjatakan tusukan bahasa kata-kata di atas mimbar. Pesan-pesan miris inilah yang dihadirkan Sujiwo Tejo dan Dr. Muhammad Nur Samad Kamba dalam sekuil Tuhan Maha Asik ini. Kritik dalam buku ini, seperti edisi sebelumnya, dibangun dengan arif, hadir melalui kisah-kisah lincah tentang kemerdekaan berpikir ala bocah-bocah yang nama-namanya mewakili berbagai keyakinan. Seperti Christine, Parwati, Dharma, Samin, Kapitayan, Bukhari, dan Pangestu yang diimbangi kearifan bu guru matematika
dan Pak Guru Biologi dalam angon. Murid-muridnya yang sangat independen itu dan ditutup dengan hikmah tentang kasih sayang Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Tuhan adalah kebaikan absolut. Ia senantiasa mencipta tanpa jeda sebagai wujud cinta pada makhluk-makhluk yang bersedia takluk pada kasih dan sayangnya. Cinta Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Dia maha asik sekali, sejauh manusia tidak kurang ajar dengan nekat mempersepsikannya, yang ujung-ujungnya malah mengajak dia ribut. Muhammad Nur Samad Kamba dan Sujiwo Tejo, dua musafir di jalan Allah, merasa perlu menegaskan keasikan Allah dengan mempersembahkan buku mereka. Tuhan Maha Asik ini boleh jadi karena atau terutama karena melihat fenomena maraknya kelakuan mereka yang menganggap diri pemeluk paling teguh terhadap agama Tuhan dan menganggap orang lain sebagai hamba yang sesat karena tidak seperti mereka. Kelakuan yang sama sekali tidak asik melihat mereka yang keasikan beragama hingga tak melihat Tuhan sang pemilik agama, Tuhan yang maha asik. Kiai Haji Mustofa Bisri. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Tuhan maha asyik, ia menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya masing-masing, berbeda-beda. Cara angin menyatakan cintanya, awan dan tumbuhan menyampaikan kesetiaannya, pun manusia mengungkapkan pengalaman jiwanya. Terimalah dengan cinta, hayatilah dengan kesungguhan, empati dan kesetiaan. MH Ainun Najib. Emang kalau nggak perlu makna tersirat, baca tweet-tweet tokoh sebelah saja. Membaca atau mendengarkan omongan-omongan atau tweet-tweet Sujiwo Tejo yang kelihatannya ngawur dan cuma guyon harus menyiapkan IQ untuk menangkap pesan tersirat. Di dalam forum Mocopot Sapaat Ma'iyah bersama Cak Nun dan Buya Kamba serta jamaah Ma'iyah, Sujiwo Tejo yang memiliki sense of humor yang begitu cerdas dan nyentrik itu, dia bilang, saya berbeda dengan Buya Muhammad Nur Samad Kamba. Dia dihargai orang karena dia dekat dengan Cak Nun. Kalau saya pakaian yang tidak seperti ulama, kan kalau dihargai orang, kan semua orang tahu kalau saya ini gurunya Cak Nun. Cak Nun itu bahasa Arabnya bagus karena orang pesantren. Tapi kan kalau di Hindu itu orang tahu kata itu dalam, tapi masih belum terlalu dalam. Yang dalam Hindu itu yang gak tahu kata dan gak tahu artinya. Yang tahu cuman musik, kata misalkan Ainun, cuman tahu Ainun sebagai musik, gak tahu artinya apa itu Ainun. Itu lebih dalam lagi dalam Hindu. Maka Sujiwo Tejo berkata sambil menembang, setelah pulang dari forum ini jangan diingat-ingat menurut Cak Nun, menurut Buya Kamba, menurut Sujiwo Tejo, tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri-sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu sampah. Yang tidak membuat hal itu tidak menjadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Setelah keramaian ini, pulang ke rumah masing-masing dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Kalian masing-masing yang setelah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan dan lautan penjelasan akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Mohon maaf, saya setuju Cak Nun. Mungkin pencapaian beda-beda. Setiap bahasa mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena menganggap masyarakat Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab, tidak siap dengan Jawa. Tetapi saya sering diberi pengertian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada itu adalah nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi setelah saya nadakan dengan bahasa Jawa, Bismillah saja dengan rasa Jawa, sorry, ternyata Tuhan bukanlah raja dengan kasih sayang. Setelah saya jauhkan dengan saya rasa Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih sayang, tapi kasih sayang sendirilah itu Tuhan. Tapi tolong jangan ditiru. Sujiwo Tejo terakhir sholat di Jeddah karena Sujiwo Tejo bingung kalau di sana ngapain. Tanya istrinya Buya Kamba di kamar dikasih sejadah. Apa ini sejadah? Habis itu Sujiwo Tejo gak sholat lagi. Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajali, siapa tahu ketika Sujiwo Tejo begini, siapa tahu ketika aku merokok, siapa tahu ketika aku cekakakan bersama Cak Nun. Tapi dalam hatiku adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan, siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan. Kalian gak tahu, tapi Sujiwo Tejo ketika bertemu Cak Nun kelihatannya seperti meledek. Tetapi aku berharap sebetulnya bukan itu yang teman-teman pahami. Ya acting, tapi aku sayang. Dia ini banyak musuhnya dan aku oke dan aku hadir ke sini tanpa resiko. Begitulah Sujiwo Tejo.